Kembali lagi di Basuhan Kata bersama Bahagita. Tapi kita udah sampai di season 2. Di season 2 dan kali ini kita Basuhan Kata nggak sendirian. Basuhan Kata sekarang ada 3 orang, yaitu saya, Bahagita, dan saya Arif. Saya Gading. Dan kita di sini akan membicarakan tentang konflik-konflik yang terjadi. Konflik-konflik yang terjadi entah itu dirasakan oleh kalian atau cuma dirasakan oleh kita, dan kita membasuh lewat kata-kata. So, here we go. Oke, di topik episode kali ini kita akan membahas gini. Bagaimana cara untuk mengatasi lingkungan yang toksik. Sebenarnya itu ini sudah sempat dibahas di racun duniawi. Tapi di racun duniawi itu aku cuman menceritakan ataupun aku membahas tentang seseorang yang sedang mengalami hal itu dan ya cuman sharing pengalaman aja. Tapi untuk sekarang kita mendatangkan narasumbernya, bro. Korban. Kok langsung to the point, ya kan? Jadi kita langsung bahas aja. Gimana? Maksudnya tuh, kalau menurut kalian tuh apa sih yang disebut dengan teman yang toksik? Waduh, serem nih. Toksik. Mulai dari siapa dulu nih? Kayaknya banyak. Jangan dulu, kalau banyak itu berarti yang dikit dulu, bro. Yang dikit dulu. Nanti biar puas. Ya. Ayo mulai. Dari aku ya. Nah, kalau dari aku ya, sebenarnya kalau lingkungan toksik itu kayak kita nggak bisa berkembang di lingkungan itu. Waduh, gimana tuh? Jadi kayak misalnya ada teman, besok gua bisa di Jakarta. Nggak usah, paling lo balik habis ini. Gitu. Iya. Maksudnya kayak dia itu memandang rendah gitu nggak sih? Menyepelekan. Oke. Iya nggak sih? Iya. Ya, itu salah satu masuk di dia toksik people lah. Nah ini nih di sebelah teman saya, di sebelah Yafi, dia seseorang bernama Gading, ya kan? Bagaimana? Bukan itu Anda, ya kan? Iya. Bagaimana kalau menurut Anda? Seperti apa sih orang-orang seperti itu, yang toksik? Wih. Otaknya nggak kepake. Udah poin sekali aja. Kok frontal? Kok jadi frontal? Enggak, maksudnya tuh kayak pengertian apa ya? Menurut kamu itu loh, orang yang seperti itu tuh kayak gimana? Kayak gimana sih? Menurut saya orang atau lingkungan yang toksik itu adalah komunitas mungkin ya. Yang dia hobinya bukan hobi sih, jadinya kayak penghambat untuk salah satu orang gitu. Oh gitu ya. Kalau menurutku sendiri tuh toxic people itu adalah seseorang yang selalu kayak itu tuh kita ngumpul sama dia tuh berdampak buruk gitu loh. Enggak, maksudnya tuh berdampak buruk bagi entah itu perkembangan kita atau jadi kayak bahan omongan malahan gitu. itu sih salah satu toxic. Kayaknya pengalaman Mas ya? Aduh, sering bro. Dulu ya. Itu yang tadi saya omongin yang ringan. Nah, setelah itu kita harus mencari apa sih yang dinamakan seseorang yang apa ya, maksudnya kayak kalian pernah nggak sih ngalamin yaitu berada di lingkungan tersebut, berada di lingkungan yang ya menghambat, mencemooh, ngomongin, pokoknya yang intinya itu pokoknya kamu jelek udah gitu. Kamu kayak gitu. Antum. Oke. Emang lingkungan toksik itu sebenarnya dari mana sih? Kalau menurut kalian? Lingkungan toksik itu dari perkumpulan sebenarnya. Jadi kita ngumpul nih. Enggak, spesifikasinya teman kah? Atau orang tua kah? Atau keluarga kah? Atau Sebenarnya kalau memang mungkin pacar? Waduh. Sebenarnya kalau ngomongin toksik itu Apa. kalau ngomongin toksik itu bisa dari mana aja sebenarnya. Racun itu nggak bisa datang
yang kita tebak gitu loh. Semua hal bisa jadi racun. Kita sendiri juga bisa jadi racun. Ya. Apa yang kita pikirkan juga bisa jadi racun gitu loh. Kalau ngomongin tentang toksik, ya itu tadi yang kita ngomongin. Maksudnya ya itu yang kita rasain gitu loh. Ya udah, terus apa maksudnya? Ya kan mungkin ada pengalamannya lo diceritain aja. Oh gitu. Kalau pengalaman saya sih ya sebenarnya pernah ya. Entah ini saya yang toksik apa teman-teman saya gitu. Tapi pada saat SMP saya pernah di kondisi kayak ya ini namanya bukan cuma toksis sebenarnya. Kita membahasnya juga bullying. Ya. Enggak sih, enggak cuma bullying, cuma saya aja yang kurang ajar. Enggak, cuman apa ya? Mungkin dari SMP itu yang saya rasakan tuh saya selalu salah di depan teman-teman saya gitu. Apapun yang saya lakukan dianggap salah gitu. Cuman ya memang sayanya yang mungkin tidak bisa beradaptasi dengan mereka, dan akhirnya menyebabkan saya yang salah. Cuman ya bukan karena itu saja sih sebenarnya, mereka aja juga yang terlalu mungkin memandang apa ya, ini Ogit nih freak nih gitu, seumpama ini Ogit nih nggak masuk gitu. Ya emang dulu kayak gitu. tapi jujur ya, entah itu toksik apa enggak, tapi yang jelas hal itu membuat saya sadar sih sebenarnya. Jadi sebenarnya toksik itu ya kalau kita bisa memandang secara luas, toksik itu juga bisa menggambarkan diri kita seperti apa gitu loh di hadapan orang-orang. Dan kita bisa memandang kayak, oh ini yang perlu kita evaluasi dan ini yang mereka perlu evaluasi gitu. Kalau judulnya kayak kata Hindia ya kan ya, evaluasi bilas muka gosok gigi. Evaluasi itu tandanya apa? Berarti kita saat bangun pagi atau saat mengalami sesuatu yang baru, kita harus bisa dapat kayak, oh ini loh intinya, oh ini yang perlu kita rubah dan ini mereka yang perlu pahami gitu. Dan itu yang aku rasain pada saat itu sih, lebih ke oh ini loh mungkin aku yang salah dan ini mungkin mereka yang nggak paham gitu. Akhirnya udah pada saat SMA tak perbaikin, pada saat kuliah tak perbaikin, dan sampai di lingkungan yang ya lebih baik lah seenggaknya, dan itu bisa berfungsi dari mereka yang toksik. Coba nih kalau dia yang sebelah saya. Oh, Bapak Hadi ngajak. Oh Iya, kayaknya tadi itu udah gini dia. Nah, kayak pengen ngomong. Ayo silakan Bapak Hadi. Antum enggak. Halo. Pengalaman apa ini? Dor, ya pengalaman ketika Anda di lingkungan seseorang yang gitu kan, yang gitu. Itu bagaimana sih Anda untuk mengatasinya gitu loh? Apakah Anda sudah bercoba untuk mengatasi dan dianggap tidak becus ya? Di lingkungan toksik ya. Beberapa Bukan. periode sih. Hah? Iya, lingkungan toksik lah, lingkungan apa lagi? Iya bangsat. Gas ya anjing. Ngegas. Mulai dari SD kan, transisi sih, karena emang awalnya dulu SD di Malang, habis itu habis itu sempat pindah ke Surabaya sampai lulus SMP. Di Surabaya masih aman. Pas transisi lagi pindah ke Malang lagi, ngerasain hal yang sama sih, sama kayak pas SD. Maksudnya sama gimana nih? Awal-awal masuk itu kayak apa ya? Oh TC Anda gitu ya? Sombong. Kok kayak enggak. Gak jelas. Ya, saya makan dulu ini jajan dari Malkis tapi enggak. Oke, lanjut. Apa sih Git? Ya dulu kayak gitu itu oke. Banyak orang yang menilai saya tuh mungkin dari fisik ya, fisik, terus raut muka mungkin kok aneh ini kayak lama gitu. Kalau Anda kayak petani gitu. Hah? Oh enggak petani dong. Mancing. Toro tapi. terus di perkuliahan juga sama sih. Cuman enggak perlu diperjelas. Nanti orangnya tersinggung. Ya. Semuanya. Sebenarnya saya tahu kalau Yafi ini bukan ke teman-teman sebenarnya, ke pasangannya. Ya. Jadi pasangannya tuh ya gitu deh. Iya. Emang ada pernah waktu itu kayak apa? Hubungan yang toksik ya. Jadi kayak nggak maju lah sama dia. Mana nih maksudnya? Kan lu kan jujur. Oh iya. Tapi sebenarnya ada lagi sih yang buat. Wadaw. Kan ini ngomongnya lingkungan teman ya. Kalau misalnya selain lingkungan teman ya apa sih?
Kalau lingkungan teman itu ya SD dulu pernah dipanggil bencong. Sumpah cuk, aku paling Jangan emosi dong, sabar aku dong. sampai pindah sekolah. Sabar. Aku sampai pindah sekolah, Iya, sumpah. iya. Sabar dong. Anda beco kan lu. Yang bilang bencong Sherlock. Terus itu waktu itu SD kelas 3. Kakak kelas aku banci you know. Padahal aku di situ aku biasa aja gitu. Banci. Nah, Mungkin karena kumpulanku suka teman-teman cewek-cewek yang gosip-gosip. Kan emang seru kalau gibah itu ya. Nggak bisa dipungkiri gitu loh. Anda juga suka kan? Semua orang suka. Nah, intinya kalau kalian sedang ada di lingkungan toksik, kalian cuma punya dua pilihan. Tetap melanjutkan dengan rasa yang tidak enak ataupun pergi dan merelakan apa yang sudah kamu perbuat. Karena memang sebenarnya kalau ngomongin toksik ya, racun itu kan harus ada detoksnya. Nah, kalau mamanya toksiknya itu dari orang lain, detoksnya dari siapa? Dari kita. Kalau racunnya itu dari diri sendiri, detoksnya dari siapa? Dari orang lain. Seperti itu sebenarnya. Ketika kita menceritakan sesuatu terhadap orang lain dan orang lain itu bisa menerima, bisa lebih paham dan bisa membuat semuanya lebih baik-baik aja, ya nggak apa-apa. Cuman ketika kita menceritakan seseorang, gibah lah, menceritakan tentang menceritakan tentang Definisi. Sudah ngomong menceritakan tentang apa yang kita lakukan dan orang lain itu menerima. Nah, tidak menerima ya mungkin memang antara kitanya atau orang lainnya itu yang berperan gitu. Itu membuat lebih toksik gitu. Itu sih kalau dari aku sih, maksudnya kayak sesuatu hal yang toksik itu dapat dinilai dari banyak perspektif. Kita harus bisa memilah gitu loh. Ini sebenarnya yang toksik apa kita yang toksik? Ini sebenarnya dia yang toksik apa kita yang toksik? Kayak kita juga nggak bisa memandang rata. Oh, orang ini toksik nih, jangan ditemenin. Udah belum tentu seperti itu. Mungkin kitanya yang belum paham dengan cara pemikirannya mereka, ataupun juga mungkin mereka yang belum paham dengan pemikirannya kita. Akhirnya membuat kita ya akhirnya nggak ada yang paham. Nah, kalau nggak ada yang paham, akhirnya apa? Saling menyalahkan. Ketika saling menyalahkan, nggak ada titik terang. Anjay, udah kayak rap ya. Sebenarnya kan sebenarnya lingkungan toksik itu kayak sebenarnya itu miskom. Ya. Miskomunikasi Yang dilanjutkan berkali-kali gitu. Ya, benar. Masuk akal. Akal. Jangan masuk apa? Oke, itu sih kalau mau ngomongin toxic dan sebagainya. Tapi kalian pernah nggak sih kayak sebenarnya udah toxic di pertemanan, toxic di percintaan, toxic di kehidupan, mau mati nggak sih rasanya kayak gitu? Rasanya kayak udah megang gitu. Ayo mati gitu. Pernah gak sih? Kayak akhirnya tuh berujung ke self harm gitu. Ketika kamu disakiti oleh teman, disakiti oleh pacar, disakiti oleh keluarga gitu. Lalu kalian mikir kayak, ini apa yang saya cari dalam hidup gitu. Kok selalu salah gitu loh. Kok gini gitu. Padahal percaya nggak percaya, overthinking membunuhmu guys. Ya, kayak ada quote yang mengatakan bahwa overthinking membunuhmu dan itu bisa saja overthinkingmu. Ketika kamu tidak mengalami hal itu secara benar-benar dan tidak mencerna hal itu secara benar-benar, itu bisa membuatmu terbunuh secara perlahan. Mungkin dari mental, mungkin dari ideologi, mungkin dari apa yang kamu lakukan. Ya seperti itu sih sebenarnya kalau ngomongin tentang ya pertoksikan lah gitu. Ya seperti itu sih sebenarnya kan. Gimana kalau kalian? Lanjut boy. Diem baik. Kok jadi nyalakan orang lain? Anda nggak boleh. Ada yang toksik. Jadi selama ini yang toksik dia guys. Ya itu tadi gimana? Banyak. Yang ngurusinnya ketika kita sudah menyampai di fase tersebut apa yang dilakukan? Kalau dari aku ya, selalu kayak revisi. Apa yang salah hari? Udah kayak skripsi, revisi. Iya, revisi. Aku kuliah aku. Iya. Oke. Iya sabar dong. Aku tuh jangan salah. Iya. Jadi kayak misalnya kayak gitu ya. Ya udah kita setiap hari kayak revisi. Emang kalau salahnya gimana? Sebenarnya kan
memang iskop kalau kataku loh ya. Sebenarnya itu memang iskop kayak yang enggak itu karena apa? Misalkan dikatain seperti itu karena apa? Aku revisi setiap hari revisi kayak misalnya salah nggak sih kayak kemarin aku ngomong ke dia itu Ya sih. kok reaksinya kayak gitu, wajahnya kok berubah kayak gitu. Ya kita bisa mengutip dari lagu-lagu India sebenarnya. Iya, benar Kita Saka. bisa evaluasi, terus kita bisa membasuh, dan kemudian dicukupkan dengan kata secukupnya gitu bro. Kalau kata India begitu, dalamnya sampai ke bas ya kan? Meme ya kan? Ampun Bang Baskara, ampun Mas ya kan? Nah gitu deh pokoknya. Ya itu sih kalau dari yang aku rasain gitu. Dari Anda sendiri weh tukang pancing. Gimana? apanya? Dari kesimpulannya maksudnya kayak apa sih yang akhirnya harus dilakuin ketika kamu ada di fase tersebut? Apa sih yang harus nggak dilakuin pada saat di fase tersebut? Kan kita tadi kemarin udah ngomongin deep tuh kan? Ya, Deep talk ya. Dor. kalau saya yang saya lakuin adalah bersyukur aja sih. Udah gitu doang. serius bersyukur, jadi kayak menerima keadaan. Terus kalau misalnya emang orang nggak bisa terima dan itu berulang kali ya kan, berarti ya bisa saya, bisa mereka gitu kan. Jadi kan maksudnya nggak ada penentu di situnya gitu kan. Makanya saya bersyukur seenggaknya, oh saya masih diterima kok di keluarga, oh saya masih diterima kok di suatu lingkungan Yang lain. yang nggak harus tetap ketemu sama orang yang sesuai fase hidup kayak SD, SMP, SMA, kuliah. Berarti intinya kalau menurut kamu itu ya udah kita evaluasi, kita bersyukur, kita harus bisa lihat sekeliling kita yang lebih paham gitu. Nah, Yang lebih paham. Jadi oh ini ada yang lebih paham. Kenapa kita nggak lihat hal itu gitu kan? nah, Ya kita harus bisa ngaca sih sebenarnya. Berarti lu berarti kamu menjauh dari lingkungan itu. bukan menjauh, Mencari yang lingkungan cocok. pas, ya. Nah, mencari yang cocok. Ya bisa Yang sih. paling- Kalau menjauh, ya jelas. Ya intinya itu tadi gitu. Pokoknya ya kita harus bisa tahu bagaimana cara kita untuk memahami satu sama lain, untuk memahami mereka gimana, kita gimana, dan kita harus nemuin titik terangnya itu, titik temunya itu di mana. Akhirnya nggak ada yang menyebabkan ketoksikan tersebut, dan nggak ada yang menyebabkan jatuh ke satu tempat aja gitu. Itu sih dari aku. So udah, ada yang mau tambahin lagi? Nggak ada. Itu kesimpulan dari episode Gak kali ini. ditanya nih. Oh iya, mohon maaf. Itu yang pancing, ayo jawab. Gak ada. Ngapain lu protes? Maaf. Lanjut. Lempar juga nih pakai hampor. Ya itu sih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dampaknya ke orang lain gimana, dan ketika orang lain melakukan sesuatu, mereka juga harus tahu dampaknya ke kita gimana. So until next time, stay classy, dan sampai bertemu di episode pasukan kata selanjutnya. Bye bye.